Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Juwana dari semester 7. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang komponen rel. Rel merupakan struktur balok mengerus yang diletakkan di atas tumpuan bantalan yang berfungsi sebagai penentu atau mengarahkan pergerakan roda kereta api. Rel juga disediakan untuk menerima secara langsung dan menyalurkan beban kereta api kepada bantalan tanpa menimbulkan defeksi yang berarti pada bagian balok rel di antara tumpuan bantalan. Pertimbangan yang diperlukan dalam membuat geometrik rel adalah: 1. Permukaan rel harus dirancang memiliki permukaan yang cukup lebar untuk membuat tegangan kontak di antara rel dan roda sekecil mungkin. 2. Kepala rel harus cukup tebal untuk memberikan umur manfaat yang panjang. 3. Badan rel harus cukup tebal untuk menjaga dari pengaruh korosi dan mampu menahan tegangan lentur serta tegangan horizontal. 4. Dasar rel harus cukup lebar untuk dapat mengecilkan distribusi tegangan ke bantalan baik melalui plat andas maupun tidak. 5. Dasar rel juga harus tebal untuk tetap kaku dan menjaga bagian yang harus hilang akibat korosi. 6. Momen inersia harus cukup tinggi sehingga tinggi rel diusahakan tinggi dan mencukupi tanpa bahaya tekuk. 7. Tegangan horizontal diusahakan dapat diredukasi oleh kepala dan dasar rel dengan perencanaan geometriknya yang cukup lebar. 8. Stabilitas horizontal dipengaruhi oleh perbandingan lebar dan tinggi rel yang mencukupi. 9. Titik pusat sebaiknya di tengah rel. 10. Geometrik badan rel harus sesuai dengan plat sambung. 11. Jari-jari kepala rel harus cukup besar untuk mereduksi tegangan kontak. Komposisi bahan. Rel dipilih dan disusun dari beberapa komposisi bahan kimia sedemikian sehingga dapat tahan terhadap kausan akibat gesekan akibat roda dan korositas. Untuk jenis rel ada 4, yaitu WRA, WRB, dan WRC, dan PJK. Untuk WRA, C-nya yaitu 0,60 sampai 2,7 sampai 0,75 dan MN WRA 0,80 sampai 1,30. WRB C-nya yaitu 0,50 sampai 0,65. Untuk MN WRB yaitu 1,30 sampai 1,70. Untuk versi C-nya yaitu 0,45 sampai 0,60. Untuk versi MN-nya yaitu 1,70 sampai 2,10. Dan untuk PJK, C-nya yaitu 0,60 sampai 0,80 dan MN-nya yaitu 0,90 sampai 1,10. Rel yang digunakan di Indonesia atau PJK saat ini merupakan rel WRA di mana termasuk jenis baja dengan kadar yang tinggi atau high steel carbon. Sedangkan WRB dan WRC merupakan baja dengan kadar C yang sedang dan rendah. Ketahanan arus rel WRA hingga mencapai 2-4 kali lebih baik daripada rel biasa. Kausan rel maksimum yang diizinkan oleh PD 10 tahun 1986 diukur dalam 2 arah, yaitu pada sumbu vertikal dan pada arah 45 derajat dari sumbu vertikal. Gambar di samping menunjukkan ukuran-ukuran kausan rel menurut PD 10 tahun 1986. Nilai-nilai maksimum tersebut ditentukan berdasarkan maksimum 0,54 H sampai 4. A maksimum dibatasi oleh kedudukan kasut roda dan plat sambungan. Nilai maksimum kausan rel vertikal tercapai pada saat bersamaan dengan kausan maksimum pada roda dan sayap kasut roda atau flash tidak sampai menumbuk plat sambung. Jenis rel dengan komposisi bahan khusus. Pada lintas yang berat atau beban lalu lintas tinggi, kerusakan rel
sering terjadi yang disebabkan oleh gesekan dan benturan roda kendaraan pada rel. Selain juga dapat diakibatkan oleh pengaruh korositas lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dipilih rel dengan penambahan komposisi khusus pada bagian-bagian rel tertentu sesuai dengan kerusakan dominan yang terjadi. Pada kerusakan rel yang terjadi pada ujung rel atau sambungan dapat diakibatkan oleh mutu rel rendah, kondisi pemasangan sambungan dan geometrik rel yang sudah buruk, dan kondisi roda kendaraan atau kereta untuk digunakan rel dengan pengerasan di ujung rel atau dikenal sebagai end-head net release. Berdasarkan tegangan kontak gesekan roda dengan rel dapat menyebabkan kerusakan kepada rel dengan sangat cepat, baik karena kehausan maupun kelelahan atau fatigue. Kondisi ini sering terjadi terutama pada jalan rel dengan radius kecil. Untuk mengatasi tegangan kontak di atas, maka dapat digunakan rel dengan pengerasan di kepala atau head harness release. Keuntungan penggunaan rel ini adalah meningkatkan umur manfaat rel hingga mencapai 2 kali lipat dan harga lebih rendah dari nilai peningkatnya. Kepala rel dengan kedalaman hingga tercapai 10 mili mempunyai kekuatan minimal 13.000 kg per cm kubik, dan bagian badan berkekuatan 9.000 kg per cm kubik. Bentuk dan dimensi rel. Suatu komponen rel terdiri dari 4 bagian utama, yaitu permukaan rel untuk pergerakan kereta api atau disebut sebagai running surface atau rail tread. 2. Kepala rel atau head. 3. Badan rel atau web. 4. Dasar rel atau base. Yang di sini adalah tipe-tipe rel di Indonesia. Ini adalah gambar potongan rel yang menggunakan R54 dan R60. Ini adalah profil R24 dan R41. Ini adalah tabel tentang rail size atau typical rail section. Penentuan dimensi rel. Penentuan dimensi rel didasarkan kepada tegangan lentur yang terjadi pada dasar rel akibat beban dinamis roda kendaraan atau SBS. Tegangan ini tidak boleh melebihi tegangan izin lentur baja. Jika suatu dimensi rel dengan beban roda tertentu menghasilkan SBS atau lebih kecil S1 SI, maka dimensi ini dianggap cukup. Perhitungan dimensi rel. Dalam perhitungan perencanaan dimensi rel digunakan konsep beam on elastic Forstner. Beam on elastic Forstner. Ini adalah kelas jalan. Kelas jalan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk reduksi perhitungan momen akibat konfigurasi roda 4 atau BB dan 6 atau CC digunakan persamaan sebagai berikut. A. Konfigurasi roda 4. Rumusnya sebagai berikut. Konfigurasi roda 6 yaitu gambar sebagai berikut ini. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.